Dia memang sengaja dihapus dari sejarah oleh rakyatnya sendiri yang saking buruknya dan kejamnya pemerintahan menganggap bahwa sosok itu tidak pernah ada dan memperlakukan aspek-aspek baru di Mesir, merombak gaya artistik kerajaannya, merombak ulang sifat keagamaan yang sudah ada dengan cara mencekal berisi banyak barang kuburan termasuk peti mati di mana sisa-sisa tubuhnya ditemukan yang merupakan milik dari Akhenaten dan tokoh periode Amarna lainnya. Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas salah satu kisah Firaun yang terkejam yang pernah ada dalam sejarah para Firaun Mesir. Kamu mungkin akan sedikit bingung mendengar namanya karena dia sengaja dihapus dari catatan sejarah oleh rakyatnya sendiri. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Jika kamu tidak pernah mendengar tentang Firaun yang bernama Akhenaten, maka hal itu merupakan hal yang biasa. Karena dia memang sengaja dihapus dari sejarah oleh rakyatnya sendiri. Konon katanya, dikisahkan ada sesosok Firaun yang saking buruknya dan kejamnya pemerintahan yang dia lakukan sehingga rakyatnya sendiri dan generasi setelah dia memutuskan untuk menghapusnya dari sejarah dan menganggap bahwa sosok itu tidak pernah ada. Akhenaten berkuasa sebagai Firaun Mesir pada tahun 1353 atau 1351 sebelum Masehi dan memerintah selama kurang lebih 17 tahun selama dinasti ke-18 Kerajaan Baru Mesir. Dalam perjalanan panjang sejarah Mesir, hanya sedikit tokoh yang memiliki polarisasi seperti Akhenaten. Periode seputar pemerintahan Raja Mesir Amenhotep VII itu ditandai dengan pergolakan sosial, politik, dan agama yang jarang dialami oleh para pendahulunya. Hanya dalam waktu kurang dari 2 dekade selama pemerintahan, Akhenaten memperlakukan aspek-aspek baru di Mesir, merombak gaya artistik kerajaannya, memindahkan ibu kota Mesir ke daerah yang sebelumnya tidak berpenghuni, menerapkan bentuk arsitektur baru dan berusaha untuk menghapus nama dan gambar di beberapa bangunan Mesir. Tentu saja, dari itu semua, Akhenaten menjadi paling dikenal oleh para sarjana modern karena agama baru yang dia ciptakan. Dalam agama baru Akhenaten, sosok Tuhan umumnya dilambangkan sebagai piringan matahari dan paling baik dipahami sebagai cahaya yang dihasilkan oleh matahari itu sendiri. Raja itu naik tahta dengan nama lahirnya Amenhotep ke-7. Tetapi pada tahun ke-5 pemerintahannya, dia mengubah namanya menjadi nama yang lebih mencerminkan ide-ide keagamaannya, yaitu Akhenaten. Tak lama setelah langkah penting pertama ini, Akhenaten memprakarsai serangkaian perubahan dalam agama, seni, dan tulisan Mesir. Lalu, sebenarnya hal apa yang memotivasi Akhenaten untuk menjungkarbalikan begitu banyak elemen masyarakat Mesir? Jawaban sebenarnya tidaklah pasti, membuat ahli Mesir kuno berdebat panjang tentang apa yang sebenarnya mendasari keputusan Akhenaten tersebut. Para ahli berpendapat bahwa Akhenaten adalah sosok yang mendukung monoteisme, henoteisme, agnostisisme, dan hampir semua yang ada di antaranya.
Akhenaten bahkan tercatat merombak ulang sifat keagamaan yang sudah ada dengan cara mencekal dan menganiaya penyembahan terhadap beberapa dewa lama, terutama dewa Amun-Ra, yaitu dewa matahari negara Mesir untuk sebagian besar dinasti ke-18. Pada sekitar tahun keempat pemerintahannya, Akhenaten tercatat mengirim orang untuk menghapus nama dan gambar dewa tertentu dari teks dan monumen yang ada. Tidak hanya soal agama, Akhenaten juga merubah sepenuhnya gaya karya seni yang sudah menjadi bagian kebudayaan Mesir selama bertahun-tahun. Dalam beberapa prasasti, kepala para anggota kerajaan digambarkan menjadi lebih besar dan ditopang oleh leher panjang dan ramping. Masa pemerintahan Akhenaten mengambil penampilan karya seni yang lebih androgini yang terkadang bahkan mengaburkan perbedaan antara Akhenaten dan Ratu Nefertiti. Wajah mereka dicirikan oleh bibir yang besar, hidung yang panjang dan mata yang menyempit, dan tubuh mereka menunjukkan bahu dan pinggang yang sempit, torso yang kecil dan agak cekung, serta paha, bokong, dan perut yang besar. Langkah-langkah menuju revolusi budaya ini memuncak dalam keputusan Akhenaten untuk memindahkan ibu kota Mesir yang kala itu di Thebes ke area yang sebelumnya tidak berpenghuni, yang kemudian diberi nama Akhenaten. Tempat ini sekarang disebut sebagai situs Tel El Amarna. Pada tahun kelima pemerintahan Akhenaten, dia berpendapat bahwa dia sudah menemukan lokasi kota kerajaan yang baru. Akhenaten menyatakan bahwa tempat tersebut adalah tempat sakral yang hanya bisa dimasuki oleh raja saja. Akhetaten atau Amarna juga tampaknya dipilih karena tebing yang membingkai tempat tersebut, menyerupai simbol kapak. Hal tersebut dipercayai menyimbolkan cakrawala dan menginspirasi Akhenaten untuk membangun kerajaan barunya di sana. Untuk membangun kota dengan cepat, blok bangunan yang lebih kecil yang disebut sebagai talatat diperkenalkan pada masa itu. Itu adalah blok bangunan yang lebih mudah untuk dikelola oleh para pekerja yang tidak terampil. Sebagian besar bangunan termasuk kediaman untuk sang raja, alun-alun, dan gedung-gedung administrasi diselesaikan kira-kira hanya dalam waktu 3 tahun. Akhir dari pemerintahan Akhenaten bisa dibilang tidaklah jelas. Firaun tersebut kemungkinan besar meninggal selama tahun ke-17 pada masa pemerintahannya, karena ini adalah tanggal terakhir yang menyinggung kisahnya dalam catatan sejarah kuno. Selebihnya, banyak sekali ketidakpastian mengelilingi kematiannya. Pertama, penyebab kematian Akhenaten tidak diketahui, yang sebagian besar karena tidak jelas apakah jenazahnya pernah ditemukan. Makam Akhenaten yang harusnya ada di Amarna, yang merupakan ibu kota barunya, hanya terdapat peti kosong saja, yang tentu saja menimbulkan pernyataan tentang apa yang terjadi pada jenazahnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa kerangka yang ditemukan di makam dengan kode K555 di lembah para raja bisa jadi milik Akhenaten, karena makam itu berisi banyak barang kuburan termasuk peti mati di mana sisa-sisa tubuhnya ditemukan, yang merupakan milik dari Akhenaten dan tokoh periode Amarna lainnya. Namun, seperti banyak topik yang berkaitan dengan Akhenaten, masalah ini tetap menjadi bahan perdebatan ilmiah. Ada juga yang mengatakan bahwa mayatnya sengaja dilenyapkan oleh generasi penduduk setelahnya. Hal itu karena mereka kemungkinan kembali ke kepercayaan periodik lama ketika Akhenaten telah meninggal. Kemungkinan besar tindakan ini dilakukan karena para penduduk Mesir takut mendapat amarah dari dewa Amun-Ra yang pada masa pemerintahan Akhenaten telah ditinggalkan. Catatan tentang Firaun Akhenaten terlalu sedikit jika dibandingkan dengan Firaun yang lain, juga menimbulkan prasangka bahwa sebagian besar prasasti dan catatan sejarah dari pemerintahan Akhenaten sengaja dihancurkan atau disegel di tempat tersembunyi. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Catatan sejarah tentang Firaun-Firaun Mesir memang selalu menjadi misteri yang menarik bagi para sejarawan dan arkeolog untuk menggali lebih dan lebih ke dalamnya.
Bahkan hingga sekarang, catatan sejarah tentang para Firaun masih banyak yang belum terungkap ke publik secara jelas. Itu. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.